Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Robi Alaili dengan NPM 24782094. Di sini saya akan melakukan hands-on tentang praktikum ini ya. Jadi di sini kita disuruh melakukan proses dari langkah 1 sampai dengan 5 dengan kasus yang berbeda ya. Pada praktikum ini gitu ya. Jadi kan di praktikum ini kita diminta VLAN 50 gitu ya. Nah, pada praktikum ini pada hands-on ini kita buat yang berbeda gitu ya. Jadi pakai VLAN 99 dan loopback 99 gitu. Oke, kita langsung saja masuk ke Docker. Oke, kita cek dulu. Nah, di sini saya sudah buat tadi ya. Ini backup hands-on ini. Nah, saya sudah buat filenya ya. Jadi kita coba jalanin aja. Python 3 backup hands-on. Oke, kita tunggu. Jadi pada langkah pertama ini yaitu melakukan backup konfigurasi awal gitu ya dari seluruh router dan switch-nya gitu. Lalu proses backup ini juga dilakukan dengan menggunakan library Napalm gitu ya, yang berfungsi untuk mengambil running configuration secara otomatis melalui koneksi SSH. Oke, kita di sini sudah lihat backup oke. Nah, lalu kita coba cek aja cd backup. Nah, di sini sudah terlihat ya yang sudah kita backup. Oke. Baik, lanjut kita ke langkah kedua, yaitu membuat VLAN 50 pada setiap switch gitu ya. Jadi di sini disimpan dalam VLAN CFG. Nah, jadi kita copy aja ini di sini. Kita buat file. Lalu kita keluar dulu. Oke, sedikit nge-lag. Kita close aja. Kita masuk lagi sini. Kita tunggu. Oke, kita masuk ke tab baru lagi. Lama juga ya. Kita keluar dulu dari sini. Nah, kita tap lagi. Masih naik.
Oke, kita tinggal buat file CFG-nya dari VLAN tersebut ya. Jadi kita buat nano VLAN di sini saya sudah tadi buat di praktikumnya ya, yaitu pakai VLAN 50. Oke, kita coba ganti aja ke 99. Oke, kita keluar, lalu ke nano loopback. Nah, di sini saya juga sudah buat IP address-nya. Kita buat 99 ya. Nah, di sini loopback 1 kita buat 99. IP-nya kita buat 99. Misalnya 10. Oke, sudah. Lalu kita ke kita sudah membuat file di sini ya. Jadi untuk langkah 2 kita coba lihat. Nah, di sini sudah tersimpan ya dalam file di sini dan di sini juga. Lalu kita ke commit ya. Commit di sini kita buat commit config.py. Oke, langsung saja kita ke Docker. Jadi pada langkah ketiga ini kita memasukkan semua konfigurasi ke switch-nya gitu ya. Oke, kita buat nano commit. Nah, ini di sini pada ini ada konfigurasinya. Lalu kita buat aja, kita buat baru nano commit underscore hands on. Aduh, keluar dulu. mv commit hands on. Hands on. Nah, di sini juga saya sudah copy kodenya ya. Oke, kita salin saja. Di sini kita IP-nya 99.1 ya. Nanti kita ubah. Oke, kita copy. Kita tempel dulu di sini. Oke, sorry. Lalu tidak
enter cdr. Nah, kita kan tadi salah ya, ada yang salah. Lalu kita masuk ke VLAN CFG lagi, .cfg. Kita cek di sini tadi berapa sih IP nama-nama juga nama VLAN-nya. Nah, di sini ternyata kita pakai VLAN 99, lalu namanya hands-on VLAN 99 ya. Gini ya, hands-on VLAN 99. Oke, kita save. Kita masuk ke apa tadi, loopback. Nah, di sini interface-nya loopback 99. Oke, kita rubah di sininya 99, di sini 99, di sini 1. Kita cek. Oke, benar. Kita namanya kita ganti dulu hands-on lab. Oke, kita cek lagi apakah ada yang kurang. Oke, sudah semua. Lalu kita save aja. Oke, lalu kita jalanin scriptnya ya. Python 3 commit hands-on .py. Oke, kita tunggu. Oke, commit oke. Switch 1 juga oke. Jadi pada langkah ketiga ini yaitu melakukan commit konfigurasi ke seluruh perangkat gitu ya. Seluruh perangkat jaringan secara otomatis gitu kan. Jadi pada tahap ini konfigurasi VLAN 99 juga diterapkan ke seluruh switch gitu ya. Proses commit dilakukan menggunakan automation script. Ya. Oke, di sini sudah commit semua, lalu kita ke rollback yaitu ke langkah 4 di sini. Oke, kita ke langkah 4 di sini. Simulasi full rollback ya. Kita masuk ke langkah 4. Kita buat file rollback ya. Rollback VLAN 99. .py. Oke, di sini kita sudah copy juga kodenya, kita tinggal tempel. Oke, kita ke sini, kita tempel, kita enter, lalu kita oke, lalu kita coba jalanin rollbacknya ya. Di sini Python 3 rollback 99. Oke, tunggu. Jadi di sini ngerollback semuanya ya. Tidak seperti
yang diperintahkan pada di sini. Jadi kan mana tadi ya? Nah, ini kan harusnya 50 VLAN 50-nya hilang dari switch 4 dan S6 setelah rollback gitu ya. Lalu router 1 memiliki loopback 1 yang aktif. Jadi pada hands-on kali ini saya hilangkan semua, jadi VLAN-nya gitu ya pada semua switch. Oke, kita lanjut ke sini. Oke, sudah. Oke. Jadi di sini sudah rollback ya. Jadi kita tinggal verifikasi. Oke. Kita buat verifikasi nano verifikasi config.py. Kita coba lihat di sini. Oke. Kita buat baru aja verifikasi hands-on.py. Lalu kita salin kode dari sini ya. Oke, kita save. Oke, lalu kita jalanin Python-nya. Typo Python 3 verify hands-on.py. Oke. Nah, di sini loopback-nya berhasil ya jalan. Lalu VLAN 99-nya false, VLAN 99 false. Jadi hilang semua ya pada switch-switch yang lain. Dan hanya loopback saja yang aktif di sini. Oke, kita tunggu selesai gitu ya. Nah, lalu kita lihat di sini. Di sini saya itu pada proses commit dan rollback tadi itu menggunakan konfigurasi library-nya NetMiko gitu ya. Karena keterbatasan iOS virtual yang saya gunakan pada environment Pinet Lab gitu ya. Dimana driver Napalm iOS membutuhkan mekanisme file transfer berbasis SCP untuk menerapkan konfigurasi gitu ya. iOS virtual di Pinet Lab tidak menyediakan file system yang lengkap gitu ya, sehingga proses SCP tidak dapat berjalan dengan baik. Oleh karena itu, penggunaan Napalm untuk proses load atau replace configuration dapat menyebabkan kegagalan meskipun konfigurasi sudah disiapkan dengan benar gitu. Sebagai solusinya saya pakai NetMiko gitu ya, karena mampu mengirim konfigurasi secara langsung melalui SSH channel tanpa memerlukan mekanisme SCP atau file system pada perangkat ini gitu ya. Oke. Sementara itu, Napalm yang saya tetap digunakan untuk proses backup dan verifikasi konfigurasi gitu ya. Karena fungsi tersebut tidak memerlukan pengiriman file atau perangkat jaringan dan berjalan stabil pada iOS virtual. Gitu ya. Oke, kita lihat proses hands-on-nya apalagi. Oke, 1 sampai 5 sudah. Lalu kita di sini suruh menjawab dan jelaskan pertanyaan praktikum. Oke.
lihat di sini ya, pertanyaan praktikum. Mungkin ini. Oke, di sini kita sudah nulis logbook ya. Jadi apa sih perbedaan antara load merge candidate dan load replace candidate gitu ya? Yang pertama yaitu load merge candidate gitu ya. Yang pertama, mengappen perubahan ke konfigurasi yang sudah ada. Lalu yang hanya baris berbeda yang akan diterapkan. Lalu aman untuk digunakan pada iOS V. Lalu konsepnya seperti mengetik beberapa baris tambahan di CLI gitu ya. Itu untuk load merge candidate gitu. Lalu di load replace candidate itu mengganti seluruh konfigurasi running dengan file baru gitu ya. Dengan file baru, lalu membutuhkan fitur arsip di iOS asli gitu. Lalu tidak berfungsi di iOS V atau router virtual, itu muncul error gitu ya. Lalu konsepnya seperti mengganti running config satu file penuh gitu. Oke, lalu apa makna hasil compare config gitu ya yang kosong? Div kosong itu berarti tidak ada perbedaan antara candidate config dan running config gitu. Lalu perubahan sudah ada di perangkat dan script dianggap idempotent dan tidak melakukan commit. Oke, lanjut ke pertanyaan ketiga, kapan sebaiknya discard config digunakan gitu ya. Yang pertama yaitu compare config kosong, itu tidak perlu commit. Lalu kalau ada error selama proses load candidate, lalu pas administrator membatalkan perubahannya gitu ya. Lalu yang keempat di sini jelaskan dua pendekatan rollback yang digunakan dalam praktikum ini. Jelaskan dua pendekatan rollback yang digunakan dalam praktikum ini. Yang A, simulasi full rollback dengan load replace candidate dan compare config tanpa commit. Lalu B, rollback menggunakan file change rollback VLAN CFG. Apa kelebihan dan keterbatasan masing-masing pendekatannya gitu ya. Oke, kita jawab dari A dulu di sini. Yang pertama itu bisa muat file konfigurasi lama lengkap gitu ya. Misalnya backup running config gitu. Lalu lakukan compare config untuk lihat div. Lalu tidak melakukan commit karena iOS 5 tidak mendukung arsip gitu. Kelebihannya meniru rollback asli Cisco. Lalu bisa melihat div penuh antara backup dan running config gitu ya. Lalu kekurangannya tidak bisa di-commit pada ISV atau hanya simulasi aja gitu ya. Lalu memerlukan fitur arsip atau tidak ada pada iOS 5, GNS3 atau paket tracer. Oke, yang B, isi file hanya berisi perubahan kecil, misalnya menghapus VLAN atau interface gitu ya. Lalu load merge candidate itu commit. Kelebihannya yaitu berfungsi pada ISV, lebih aman dan terkontrol, tidak menggunakan arsip. Lalu kekurangannya hanya mengembalikan bagian dan konfigurasi, bukan full rollback gitu ya. Bergantung pada kualitas file change rollback yang dibuat gitu. Oke, lanjut ke pertanyaan kelima. Secara konseptual, bagaimana proses full rollback menggunakan file backup dan load replace candidate pada perangkat yang mendukung fitur arsip gitu ya. Jelaskan bagaimana compare config membantu memutuskan apakah rollback aman untuk di-commit. Oke. Jika perangkat mendukung arsip, artinya ambil alurnya itu yaitu yang pertama ambil file backup running config dari sebelumnya,
Lalu load replace candidate file backup. Lalu compare config menunjukkan perbedaan antara backup dan kondisi sekarang. Lalu admin menilai apakah rollback aman. Lalu commit config atau running config diganti total. Compare config menjadi alat validasi untuk melihat apakah file backup terlalu banyak perbedaan atau aman untuk dipasang kembali gitu ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan ke-6. Jelaskan manfaat mekanisme compare before commit dibanding langsung mengetik konfigurasi manual. Yang pertama, melihat perubahan secara jelas sebelum diterapkan atau menghindari kesalahan gitu ya. Lalu mencegah salah konfigurasi, misalnya menghapus interface atau VLAN yang masih aktif gitu ya. Kesalahan. Lalu mendukung proses automation yang aman atau safe automation. Lalu dokumentasi perubahan otomatis. Oke, lanjut ke pertanyaan 7. Bagaimana konsep idempotensi diterapkan dalam praktik ini? Yang pertama yaitu load merge candidate dan compare config. Lalu config sudah sama atau div kosong, discard config. Lalu perangkat tidak berubah meskipun script dijalankan 10 kali gitu ya. Oke, lanjut ke pertanyaan 8. Apa risiko keamanan jika kredensial disimpan langsung di script? Dan bagaimana cara mengatasinya gitu ya. Oke, risikonya di sini file Python atau YAML bisa dibaca orang lain. Password bocor di GitHub, lalu bisa digunakan untuk akses ilegal ke perangkat jaringan gitu ya. Cara mengatasinya yaitu menggunakan environment variable, lalu menggunakan KILA-env, lalu menggunakan vault, lalu menggunakan user privilege minimal gitu ya. Oke, lanjut ke pertanyaan 9 ya. Oh iya, 9. Mengapa pipeline automation harus selalu menyertakan langkah backup sebelum commit gitu ya? Karena backup menjadi titik kembali restore point. Jika commit salah, admin dapat rollback, menghindari downtime dan kehilangan konfigurasi bagian dari prosedur PavNet atau NetPav Ops standar gitu ya. Lalu kita ke pertanyaan ke-10, yaitu jika suatu perangkat gagal commit, bagaimana seharusnya sistem automation menanganinya tanpa menghentikan seluruh batch? Sistem tidak boleh berhenti gitu ya. Error device di tangan lokal atau try except. Lanjut ke perangkat berikutnya, logging error untuk dianalisis, lalu discard config pada device yang error gitu ya. Lalu di sini ada beberapa pertanyaan bonus dan di sini saya mencoba menjawab. Seorang network administrator menambah VLAN 500 dan interface VLAN 500 via numpal. Div terlihat benar, interface VLAN 500 muncul di show IP interface brief, tetapi VLAN 500 tidak muncul di show VLAN brief. Jelaskan kemungkinan penyebabnya dan langkah perbaikan yang perlu dilakukan agar VLAN 500 muncul di show VLAN brief. Oke, penyebab utamanya di sini hanya membuat interface VLAN 500, tetapi VLAN 500 belum dibuat di VLAN database gitu ya, atau UTP atau VLAN table. Lalu penyebab utama kedua yaitu napalm script hanya memasukkan konfigurasi SFI, bukan konfigurasi VLAN. Jadi langkah perbaikannya, tambahkan VLAN melalui napalm file, lalu nambahkan VLAN secara manual gitu ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Saat menjalankan full rollback dengan load replace candidate pada IS virtual, muncul error replace config exception, napalm IOS replace bla bla bla.
A. Apa arti error ini? B. Mengapa di praktikum ini digunakan pendekatan rollback alternatif menggunakan load merge candidate dan file change? Oke, kita jawab yang A dulu. Di sini error muncul karena EOSV simulator tidak mendukung full replace config. Napalm karena tidak ada fitur arsip dan storage finish untuk menyimpan file konfigurasinya gitu ya. Yang B, karena IOSV tidak mendukung replace config atau tidak ada flash, tidak ada arsip. Lalu merge config dan kompatibel untuk emulator gitu ya. Aman dan kompatibel gitu ya. Lalu Genset memungkinkan rollback parsial yang tetap terkontrol, lalu bisa dipakai di semua device virtual tanpa error gitu ya. Oke, mungkin sekian saja hands-on dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.